seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapakuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya, Tara. Kita awal informasi yang pertama. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto meminta pemerintah agar mencabut peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Politisi Partai Demokrat itu menganggap aturan dalam Permentan merupakan biang keladi carut-marut permasalahan pupuk bersubsidi. Sejak Permentan tersebut diterapkan pada 2023, jumlah komoditi yang bisa menerima pupuk subsidi dibatasi hanya 9. Jumlah itu berkurang signifikan dari yang sebelumnya 70 komoditi. 9 komoditi itu adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao. Sementara di Banyuwangi banyak komoditi lain yang juga membutuhkan pupuk bersubsidi seperti buah naga dan jeruk. Selain itu, Permentan 10 2022 juga membatasi alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 2,5 kuintal per hektar untuk pupuk urea. Meski naik dibanding peraturan sebelumnya, yakni 2 kuintal per hektar, namun jumlah tersebut dianggap masih kurang dibandingkan kebutuhan petani. Akibat penetapan batas itu, banyak petani merasa kekurangan pupuk bersubsidi, padahal yang terjadi sebenarnya adalah pupuk bersubsidi tersedia, namun alokasinya untuk tiap petani terbatas. Maka dari itu, Michael juga meminta agar para petani diberi pemahaman terkait regulasi pupuk subsidi yang telah berjalan 2 tahun. Petani juga diminta tertib administrasi dengan mendaftarkan diri pada rencana definitif kebutuhan kelompok tani RDKK agar lokasi pupuk bersubsidi bisa maksimal. Menurut Michael, permasalahan-permasalahan tersebut kontradiktif dengan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. Manajer Pemasaran Pupuk Indonesia Wilayah Jatim 3, Sri Purwanto menjelaskan, Kabupaten Banyuwangi mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 43.824 ton untuk jenis urea dan 35.276 ton untuk pupuk NPK tahun 2025. Saat ini pihaknya telah mendistribusikan sebanyak 1.300 ton urea dan 990 NPK ke kios-kios untuk awal musim tanam. Pupuk bersubsidi sisanya akan disalurkan secara bertahap.
Alokasi tahun ini sebanyak 85% dari RDKK. Namun Kementan disebut telah berkomitmen untuk menambah alokasi. Jika nanti 85% dirasa tidak cukup, Dinas bisa mengajukan penambahan alokasi. Penambahan akan tergantung penyerapan ke petani. Ya, sebetulnya kan begini. Jadi petani kita ini kan sangat bergantung kepada pupuk kimia subsidi. Nah, pupuk kimia subsidi itu salah satu dampaknya sebetulnya tanah kita ini menjadi kurus atau tidak subur lagi. Tidak subur itu kandungan bahan organiknya semestinya minimal 5%. Nah, akibatnya apa? Ya membutuhkan pupuk yang lebih banyak. Yang itu yang dimaksud mestinya cukup ya dengan asumsi kesuburan bahan organik 5% tadi, petani cukup untuk padi misalkan 250 kg. Tapi karena tanahnya ini sudah tidak subur, maka petani menggunakan dosisnya itu jauh lebih dari itu. Maka upaya kita ini sebetulnya kami sudah lama juga dengan beliau di Komisi 2 pada saat itu ya, bahkan 5-7 tahun yang lalu itu sudah menggagas bagaimana kita ini pertanian organik kita dan pupuk organik sebagai salah satu alternatif. Nah, jadi pengusulan RDKK, pengusulan pupuk untuk tahun ya yang bersangkutan tahun N itu kan dimulai pada tahun sebelumnya. Jadi contohnya untuk kebutuhan tahun 2025 ini diusulkan dalam RDKK tahun 2024. Jadi sehingga pada pertengahan tahun 2024 kami sudah mulai mendata petani. Nah, itu kan ada petani yang misalkan meninggal atau belum terdaftar. Nah, kenapa kok tidak mendaftar seperti tadi disampaikan Pak Michael, juga mungkin karena keengganan petani, ya karakter budaya sosial budaya mereka ribet dan seterusnya. Andoko Kusumo, CTV. Pemirsa, setiap harinya ada saja hal unik yang dievakuasi oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Damkarat Kabupaten Banyuwangi. Setelah evakuasi sarang tawon Vespa yang nyaris menyengat petugas, kali ini pihak Damkarat mengevakuasi ular hijau beracun yang masuk ke dalam bodi motor milik pegawai Dinas PU Banyuwangi. Tidak ingin terjadi untuk kedua kalinya, petugas damkar tersengat tawon walaupun sudah menggunakan alat pelindung diri. Saat mengevakuasi ular hijau beracun yang masuk ke dalam bodi motor milik pegawai PU, kini lebih berhati-hati serta menggunakan alat yang lebih lengkap lagi. Masuknya ular ke bodi motor ini berawal dari pemilik motor Tony Fitristiono, warga Dusun Kopen, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, sedang mencuci motor. Seusai mencuci, saat berberes, dirinya melihat ular hijau masuk dari bodi belakang yang merambat dari ban belakang. Karena panik, Tony Fitristiono berusaha mengeluarkan ular tersebut dengan menyalakan mesin motor, namun setelah setengah jam dinyalakan, ular hijau yang masuk ke bodi motor tersebut tidak kunjung keluar. Tidak mau ambil resiko, akhirnya pemilik motor menghubungi Damkarat Sektor Genteng. Petugas Damkarat cukup kesulitan untuk mengevakuasi ular tersebut lantaran harus membuka baut-baut yang mengikat bodi motor. Sesaat setelah dibuka secara keseluruhan, akhirnya ular hijau tersebut dapat diamankan dengan alat khusus bersembunyi di bodi motor sebelah kanan. Setelah berhasil dievakuasi, akhirnya petugas memasukkan ular hijau ke dalam botol yang nantinya akan dilepaskan di habitatnya. Ya masuk itu masuk dalam bututnya kelihatan itu langsung masuk di mesin, di sela-sela mesin. Ini baru pertama kali kejadian seperti ini? Iya, baru pertama kali. Sebelumnya sempat melihat ular lain jenis apa Mas di wilayah sini? Ular kayu. Ada ya? Ada. Tadi terus akhirnya tindak lanjutnya seperti apa Mas setelah mengetahui ular ini tadi? Panik ya Mas? Iya. Menghubungi damkar tadi ya Mas? Iya tadi. Setelah upaya penangkapan ini apa yang disampaikan Mas kepada damkar? Terima kasih atas kerjasamanya damkar. Kita agak ribet ya karena berada di dalam dek-dek sepeda. Jadi mau tidak mau kita harus melepas satu persatu dek sepedanya. Ular jenis apa Mas? Ular hijau Mas, ular hijau.
Prosesnya membutuhkan waktu berapa lama tadi? Kurang lebih 10 menit Mas, karena yang lama buka dek tadi. Ada perlawanan nggak tadi? Kalau untuk ular sendiri tidak ada, Mas. Tidak ada perlawanan. Untuk himbauannya kepada masyarakat, ya sebisa mungkin menutup lubang-lubang yang ada di dalam rumah ya, atau di tembok, menutup jalur masuk ular agar ular tidak bisa masuk ke dalam rumah, itu aja. Dani Eka, CTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah, nggak bisa itu loh, nggak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Kan nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Makanya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya teh. Oh, si. Teh sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap dan mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Mudah tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam.
Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih karena ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tapi Mr. Akbar kan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talege. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbarkan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbarkan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbarkan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Dalam mengarungi Liga 4 PSSI Jawa Timur, Persewangi Banyuwangi tidak hanya mendapat dukungan dari supporter Las Blak, namun juga dapat dukungan dari Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani, yang mana dalam pertandingan menghadapi tamunya Persib Jember terlihat hadir langsung di lapangan. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani saat memberikan dukungan ke tim Persewangi juga terlihat mengenakan syal Persewangi agar bisa masuk ke 16 besar Liga 4 PSSI Jawa Timur. Walaupun saat main menang tipis atas Persib Jember, namun masih menjaga asa masuk ke babak selanjutnya. Harapannya, tim Persewangi lebih ekstra kerja keras lagi saat latihan serta jangan lupa menjaga fisik agar saat menghadapi Persebo 1964 Bondowoso dapat meraih poin penuh sehingga dapat memuncaki klasmen. Dukungan diberikan juga tidak saat bermain di lapangan saja, namun juga akan merenovasi stadion di Bonegoro sehingga tim tuan rumah Persewangi Banyuwangi saat menghadapi lawan-lawannya lebih semangat lagi. Renovasi stadion tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, namun menunggu anggaran yang ada. Dan alhamdulillah Persewangi bisa menang 1-0, tinggal menunggu satu lagi pertandingan besok dengan Bondowoso. Mudah-mudahan tetap bisa mempertahankan Persewangi. Intinya sekali lagi kita support Persewangi. Doanya para pecinta bola Banyuwangi, mudah-mudahan Persewangi bisa memenangkan ini ya. Kami kan ingin mensupport aja teman-teman Persewangi ya, biar tambah semangat dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah concern terhadap olahraga bola juga. Ya selama ini kan sama, kalau saya ada pertandingan atletik juga kita nonton, kita terlibat. Kemarin tenis kita terlibat, basket kita terlibat gitu ya. Nah sama seperti itu bola juga. Dani Eka, CTV. Persewangi Banyuwangi dipastikan kehilangan sejumlah pemain inti saat melakoni laga terakhir babak 32 besar Liga 4 Jawa Timur melawan Persebo 1964 Bondowoso. Laga yang digelar di Stadion Diponegoro Banyuwangi Jumat sore tersebut merupakan penentu juara grup AA. Beberapa pemain yang absen antara lain Maldini Pali, Muhammad Alfian, dan Sandi Maulana akibat akumulasi kartu. Selain itu, Ramdin Tuara Samoni dan Yusuf Effendi juga harus menepi karena cedera.
Pelatih Persewangi Alexander Saununu mengakui absennya beberapa pemain penting tersebut berpengaruh terhadap performa tim. Namun ia telah menyiapkan strategi dan pemain pengganti untuk menghadapi Persebo Bondowoso. Alex optimis dapat memaksimalkan pemain yang ada. Strategi rotasi pemain yang diterapkan sejak awal memungkinkan para pemain muda untuk menggantikan pemain pilar yang absen. Ia juga berencana menurunkan pemain baru. Meskipun dihadapkan dengan tantangan absennya sejumlah pemain inti, Persewangi tetap bertekad meraih kemenangan demi mengamankan posisi juara grup AA. Andro Kusumo, CTV. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576, Kelenteng Tridharma Sumbernaga, Kota Probolinggo pada Kamis pagi mulai bersolek. Semua sudut bangunan hingga patung dewa secara bergotong royong dibersihkan. Membersihkan kelenteng hingga patung dewa mempunyai filosofi. Sebagai umat harus bersih hati, dijauhkan dari sifat iri dengki. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 29 Januari 2025 atau 2576, Kelenteng Tridharma Sumbernaga, Kota Probolinggo, pada Kamis pagi mulai bersolek. Lampion berbagai ukuran sudah terpasang di setiap sudut bangunan. Secara bergotong royong, puluhan jamaah membagi tugas membersihkan bangunan kelenteng, membersihkan perlengkapan sembahyang, hingga membersihkan rupang atau patung dewa. Kelenteng berusia sekitar 150 tahun ini menganut 3 kepercayaan. Tao, Konghucu, dan Buddha pernah terbakar pada tahun 2019 lalu setelah dilakukan perbaikan kondisinya kembali utuh. Sebagai dewa tuan rumah adalah Dewa Kongco Tanho Cincin yang diletakkan di bangunan utama. Puluhan patung dewa yang dibersihkan antara lain mulai Dewa Buddha, Konghucu, Dewa Bumi, Dewi Kuan Im, Dewa Kungkong, dan Dewa Kongco Tanho Cincin yang merupakan dewa tuan rumah. Menurut Ervan Sujianto, Ketua 2 Kelenteng Tridharma Sumbernaga, membersihkan kelenteng mempunyai filosofi. Sebagai jamaat harus bersih hati, dijauhkan dari sifat iri dengki. Jadi pembersihan ini waktunya sih seminggu ya. Termasuk abu-abu ini kita ayak, kita kembalikan lagi ke tempat asalnya nanti Pak. Jadi tidak ada ibadah selama 1 minggu ke depan ini sampai malam Imlek baru ada ibadah kembali. Jadi umat-umat yang mau sembahyang juga nggak bisa karena semua tempat-tempat dupanya udah kita perbaharui lah, membersihkan tempat ibadah ini. Jadi ada filosofinya bahwasanya kita membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita ini dari kilesa. Jadi kilesa itu adalah kekotoran batin seperti ya dengki, iri, pemarah, segala macam yang jelek di dalam batin kita. Jadi menjelang Imlek ini kita bersihkan dulu patung ini, kita bersihkan dulu batin kita Pak. Bersihkan dari kekotoran batin. Jadi kita jauhkanlah sifat dengki, iri hati, serakah, segala macam Pak. Jadi filosofi membersihkan patung-patung dan tempat ibadah ini pada intinya seperti itu, bersihkan dulu. Sesuai jadwal bersih-bersih kelenteng ini akan dilakukan hingga sepekan ke depan, baru acara dilanjutkan perayaan Tahun Baru Imlek. Farid Falevi, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri ke kesehatan Anda, baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru
dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Bertengkar dengan suami, seorang istri di Kabupaten Probolinggo membakar rumahnya sendiri. Akibatnya, pasangan suami istri tersebut mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Kasus tersebut tidak berlanjut dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam rekaman video amatir, warga sekitar berhasil memadamkan api yang membakar rumah milik pasangan suami istri Ardianto, 35 tahun, dan Siti, 29 tahun, warga Dusun Tareta, Desa Pesisir, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo pada Rabu sore kemarin. Beruntung, korban api tidak sampai membakar bangunan lain. Hanya saja, seperti meja, kursi ludes terbakar. Sedangkan sebagian atap dari kayu masih bisa terselamatkan. Usut punya usut, rumah tersebut dibakar istrinya secara tidak sengaja karena bertengkar dengan suaminya. Saat bertengkar, istri menyiramkan bahan bakar minyak ke kursi dan mengancam membakar rumahnya. Namun tanpa disengaja, saat menyalakan korek api, justru menyebar kursi yang sudah disiram pertalite. Akibatnya, api dengan cepat membesar, hingga akhirnya pasangan suami istri tersebut terkena kobaran api. Siti mengalami luka bakar pada bagian kaki dan tangan, sedangkan suaminya mengalami luka bakar di kaki. Keduanya sempat dirawat di puskesmas setempat, hingga akhirnya diperbolehkan pulang. Menurut Sanemo, kepala desa pesisir, Siti mempunyai sifat keras. Pertengkaran antara keduanya sering terjadi. Faktornya kemarin awalnya saling tukaran, suami dan istri bertengkar lah, mungkin kurang harmonis dari beberapa minggu kemarin, sehingga dia nekat membeli bensin. Siapa ini, istri? Si istri menyiramkan bensin kepada kursi dan amper rumahnya, sehingga dia ambil juga korek api. Tidak sempat menyala, hanya cuma ngecret. Berhubung pintu dan jendela tertutup, mungkin bau bensin sehingga langsung terbakar. Berarti yang membakar pada awalnya cuma mungkin nakut-nakuti saja. Nakut-nakuti suami. Iya, agar supaya tidak kejadian seperti kemarin-kemarinnya seperti itu. Atau memang sering dipukuli atau gimana istri kok? Kalau dipukuli, saya rasa tak pernah memukuli dia suaminya. Tidak pernah, malah yang suami itu manut ke yang istri. Kalau mukuli tidak mungkin kayaknya, karena sekalipun beberapa kali sudah ditinggal oleh istrinya, ditinggal kerja, dia tetap setia menunggu di rumah sekalipun istrinya tidak pulang. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Gending, kasus KDRT tersebut akhirnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Istri berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Farid Falevi, CTV. Aksi seorang pelaku pencurian menyatroni salah satu warung milik warga di Lumajang dan berhasil terekam kamera CCTV. Pelaku beroperasi saat korban tertidur lelap hingga berhasil membawa kabur sejumlah barang berharga. Rekaman CCTV ini menggambarkan detik-detik pelaku pencurian menyatroni dan menggasak sejumlah barang berharga di warung milik Triningsih, 58 tahun, di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Pelaku cukup berani dan leluasa beroperasi memanfaatkan kondisi korban yang tertidur lelap. Dengan perlahan satu persatu barang-barang berharga milik korban, mulai tabung gas LPG, uang tunai berhasil digasak pelaku. Aksi pencurian di warung korban ini bukan pertama kali terjadi. Beberapa bulan sebelumnya, korban juga sempat disatroni pencuri yang juga berhasil menggasak barang-barang berharga. Ini itu kejadian sekitar jam berapa, Bu? Jam 3. Menjelang subuh ya? Menjelang subuh. Itu ceritanya gimana, Bu? Ini, kan aku tidur. Terus
malingnya itu dari sana. Padahal tertutup semua Bu ya? Tertutup. Pintu dibuka, terus masuk, sentolop-sentolop. Nyari sesuatu ya? Nggak tahu ya, nyari sesuatu. Sentolop-sentolop, sini. Laci-laci juga ya? Iya. Ini tangannya gero-gero. Nggak tahu gero-gero apa. Uang apa HP. Kan dulu pernah. Iya. Yang hilang apa aja ini Bu? Yang hilang gas 3, Ya. aki 3. Nggak tahu lainnya apa. Uang ada Bu ya? Uang enggak, uang. HP? Sebelumnya HP 2. 2 Bu ya? Uang 1.700. 1.700.000 ya? Diduga pelaku yang sama Bu ya? Hah? Diduga pelaku yang sama? Iya, saya kira sama, itu aja sering kok. Kasus pencurian ini telah dilaporkan pada pihak kepolisian setempat. Korban berharap polisi segera bisa mengungkap dan mengamankan pelaku yang sangat meresahkan ini. Yongki Nugroho, CTV. Diguyur hujan deras, sungai di kawasan hutan Baluran, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo meluber ke badan jalan Pantura. Akibatnya, arus lalu lintas dari dua arah terpaksa terganggu dan kendaraan tak berani melintas. Tinggi air sungai di jalan Pantura Baluran mencapai 60 cm. Video amatir melihatkan kondisi badan jalur Pantura Hutan Baluran, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo tertutup luberan air sungai. Akibatnya kendaraan dari arah Banyuwangi maupun Surabaya tak berani melintas di jembatan Curah Panggeng pada Kamis sore. Ketinggian banjir luberan air sungai ke badan jalan mencapai 60 cm. Peristiwa terjadi pasca kawasan hutan Baluran diguyur hujan lebat dan air dari gunung yang mengalir ke sungai tak bisa menampung. Selain jalan Pantura Baluran, banjir air sungai juga meluber ke pemukiman warga. Satu dusun di Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih digenangi air setinggi kurang lebih 30 cm. Berselang 1 jam kemudian, banjir berangsur surut. Sido tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribtu Aditya Triadira, anggota Lantas Baluran. Mohon izin melaporkan untuk hari ini, hari Kamis 23 Januari 2025. Mohon izin melaporkan untuk di Jembatan Panggang yang terjadi banjir. Untuk saat ini banjir sudah selesai. Kita lihat. Dan arus lalu lintas dari arah Banyuwangi maupun dari arah Situbondo berjalan cukup lancar. Demikian yang bisa saya laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca air surut, arus lalu lintas dari dua arah kembali normal. Dihimbau pengendara tetap waspada, hujan deras berpotensi air sungai kembali meluber. Andi Nurkolis, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes simulasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar
di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik.
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara, akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pelajar mabuk minuman keras viral di media sosial menjadi perhatian Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Jember yang langsung turun tangan. Pihaknya menghimbau agar orang tua dapat mengetahui informasi kegiatan anak setiap hari, termasuk keluh kesah anak. Pasca video sejumlah pelajar dalam keadaan mabuk di media sosial, tim dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Jember turun tangan dan menjadi perhatian khusus. Selain melakukan pendampingan terhadap anak saat pemeriksaan di Mapolsek Semboro, juga memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap orang tua kelima anak tersebut yang turut dihadirkan saat pemeriksaan di Mapolsek Semboro, Jember. Dalam sosialisasi dan edukasi, peran orang tua sangat penting dalam pengawasan terhadap anak tentang bagaimana karakter dan kebiasaan anak setiap hari, serta sebagai penampung keluh kesah anak sekaligus pemberi solusi. Peristiwa yang terjadi di luar jam sekolah, yakni pada hari Minggu, seyogyanya orang tua bisa menjadi pengawas pertama terhadap kegiatan anaknya, termasuk pemilihan teman bermain yang seyogyanya seusia atau tidak bersama teman-teman yang jauh lebih tua. Karena diketahui anak yang terlihat mabuk di video yang viral adalah masih pelajar sekolah dasar. Sedangkan keempat temannya merupakan pelajar SMP dan SMA, bahkan satu di antaranya sudah putus sekolah. Langkah selanjutnya kami menghimbau pada orang tua, karena kejadiannya ini kan sudah di luar dari jam kegiatan belajar mengajar, dan pada saat kejadian itu di hari Minggu. Berarti pantauannya itu kan sudah pantauan dari orang tua. Sebagai orang tua harus lebih dekat kepada anak. Jadi sebagai orang tua harus bisa jadi teman, harus bisa jadi orang tua, dan harus bisa jadi ini yang bisa mengorek apa yang dimaui anak gitu. Jadi anak sudah tidak lagi mencari hiburan atau kesenangan di luar, cukup dirangkul dengan orang tua, senangnya dengan orang tua. Saya kira itu sudah tidak mungkin lagi anak-anak mencari kesenangan-kesenangan yang akhirnya menimbulkan hal-hal yang negatif. Apalagi anak-anak itu juga harus sering, orang tua juga harus sering menghimbau jangan salah pilih teman. Terus kalau berteman harus sebaya. Jangan, ini kan anak SD, kami teman-temannya sudah SMA, otomatis pengalamannya kan sudah lebih. Gitu. Diketahui peristiwa pelajar sekolah dasar mabuk dan video viral di media sosial terjadi pada hari Minggu 19 Januari 2025 di sebuah lapangan di Desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Jember. Lutfi Kurahman, JTV. Dampak bahwa penyakit mulut dan kuku atau PMK juga dirasakan penjual daging sapi di Pasar Tanjung. Pedagang mengeluh penjualan daging sapi khususnya bagian cingur dan kaki lesu. Lesunya penjualan dirasakan sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Tanjung, Jember. Sejak mewabahnya PMK, penjualan daging sapi di salah satu kios turun hingga 50%.
Penjualan paling lesu terjadi pada bagian cingur dan kaki sapi yang kian sepi peminat. Selain penurunan penjualan, ia juga mengatakan pasokan yang diterima dari jagal sapi juga berkurang, namun tidak selalu habis terjual. Tidak pengaruh memang. Biasanya sampai ini ini. Sekarang paling enggak 10 biji, 5 biji gitu. Ini tadi ada 10 biji. Kalong biru ini juga. Cuma kalong 5. Langganan barusan 2 kilo. Pas ada orang beli tadi 1 kilo. Kayak daan. Biasanya habis berapa kilo? Biasanya habis ya banyak nah, biasanya orang luar itu beli ada 5 kilo, 3 kilo, 2 kilo gitu. Sekarang enggak ada nah. Orang luar enggak ada. Ini cuma langganan tok. Kadang 2 kilo, ya saben hari kadang. Meski merebaknya virus PMK di Jember, salah seorang pembeli mengaku tidak khawatir untuk membeli dan mengkonsumsi kaki sapi. Namun ia harus memastikan bahan yang dibeli dalam kondisi baik, serta dibersihkan dan dimasak dengan benar. Ini ikan daging. Gimana Bu harganya Bu? Ada kenaikan apa? Ada kenaikan. Kan berasnya naik otomatis, naik semua. Berapa? Apa? Harganya. Ini 1 kilo itu tuh kaki 60. Biasanya berapa Bu? Nggak nyampe, biasanya 45. Ini kan di Jember kan lagi mau wabah virus PMK. Iya. Nah, itu tanggapannya gimana? Kenapa masih milih kaki sapi gitu? Gimana Bu? Ya dulu cuci terus digodok, buang airnya, kasih air lagi. Dari cara masaknya ya? Iya, cara masaknya. Sementara untuk harga masih terbilang stabil, yakni cingur dijual Rp75.000 per kilogramnya, sedangkan kaki sapi dijual dengan harga Rp60.000 per kilogramnya. Lutfikur Rahman, CTV. Itulah seluruh rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya.
bersama.